selamat datang di channel Feby Suka Mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Feby Suka Mengabdi. Bersama saya, Alex Faruliza. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan ilmu perilaku konsumen. Dan kebetulan hari ini kita akan fokus pada consumer learning, habit, dan juga brand loyalty. Nah, mungkin titik tekan kita pada kesempatan kali ini akan lebih banyak membahas terkait dengan consumer learning terlebih dahulu. Nah, setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang decision making, ya. Pada hari ini kita akan mencoba untuk melihat proses, ya, sebelum konsumen itu melakukan decision making, atau bahkan nanti kita juga membahas terkait dengan setelah decision making itu terjadi. Nah, kemudian kita lihat suatu pola, di mana pola ini ada sebuah teori-teori yang nanti akan menjelaskannya. Nah, kemudian saya ingin bercerita terlebih dahulu kepada Anda. Jadi perkenalkan, beliau ini adalah Pak Bambang. Ya. Pak Bambang ini pada suatu hari dia lapar, dia ingin makan burger. Nah, kemudian dia pergi ke suatu mall di mana di sana banyak sekali fast food. Ya. Karena Pak Bambang ini penyuka burger, ya dia mau beli burger andalannya begitu ya. Terus kemudian dia datang ke restoran fast food berinisial M gitu kan, ada logonya M kuning gitu. Nah, akan tetapi kebetulan pada hari itu sedang tutup gitu. Nah, kemudian karena Pak Bambang lapar, dia nggak mau pindah ke mall sebelah, dia langsung di situ saja. Dia melihat di situ ada toko burger lain, ya, ada warung burger lain yang berinisial BK gitu kan. Nah, akhirnya Pak Bambang ini dia pergilah ke restoran burger BK. Nah, cerita yang berbeda ini untuk Pak Ferguso, ya. Jadi Ferguso ini dia suatu hari dia ingin membeli suatu minuman bersoda gitu. Nah, karena dia menyukai merek Coca-Cola, ya, karena dari Madura kan Ferguso ini. Kemudian dia pergi ke toko convenience store gitu ya, ada Indo April gitu. Nah, karena di Indo April ternyata Coca-Colanya nih habis nih gitu. Kemudian yang ada itu adanya Pepso, ya, sama Small Cola, ya. Small Cola ini adiknya Big Cola gitu. Nah, akhirnya karena si Ferguso ini dia nggak mau merek lain selain Coca-Cola gitu kan. Akhirnya dia pindah, ya, ke Alfa Juni gitu ya. Di Alfa Juni akhirnya juga nggak ada nih, ya, Coca-Colanya. Akhirnya dia pindah lagi, ya, ke tempat yang lain sampai akhirnya dia menemukan Coca-Cola. Nah, ini adalah suatu perbedaan, ya. Jadi perilaku yang berbeda antara Ferguso dan Bambang, ya. Dia ingin membeli suatu produk, tapi yang satu loyal gitu, mau nggak mau pokoknya harus merek ini gitu. Tapi yang satu dia kalau nggak ada merek ini nggak apa-apa, yang penting produknya ini. Nah, di dunia pemasaran, ya, kita ini akan memahami bahwa perilaku konsumen ini berbeda-beda. Nah, sehingga kita perlu mempelajari polanya, ya kan, untuk memahami bagaimana cara mentreatment terkait dengan perilaku konsumen yang berbeda-beda. Jadi banyak peneliti pemasaran itu sudah meneliti, ya, dari pola-pola tersebut dengan objek penelitian yang sangat luas sekali, ya. Kalau kita lihat itu satu teori bisa diuji selama berkali-kali, ya, dengan responden yang tentunya sangat luas. Nah, terkait dengan kenapa sih konsumen bisa loyal gitu. Nah, terus kemudian apa sih dampaknya dari loyalitas konsumen gitu. Nah, salah satu dampaknya dari loyalitas konsumen itu nanti bisa meningkatkan brand equity, ya, dan juga bisa meningkatkan brand value. Nah, jadi kalau teman-teman tahu apa yang disebut dengan brand value, ya, secara sederhananya tuh begini. Kalau teman-teman ingin membeli merek, ya, atau nama dari Coca-Cola, ya, namanya saja, ya, bukan sama pabriknya gitu, cuma namanya saja gitu. Nah, ini data dari Interbrand itu Anda harus mengeluarkan uang kurang lebih sekitar 55 miliar US dollar, ya, lebih, ya, 55 miliar US dollar lebih gitu. Nah, ini kan sangat mahal sekali kan begitu, ya.
masa cuman beli namanya saja gitu. Tapi jangan lupa bahwa nama ini dia mengandung sesuatu, apa ya istilahnya, nama baik kan begitu. Ya kan, Anda nggak cuman beli namanya saja gitu, tapi ada atribut yang akan menyertainya. Nah, tapi kalau kita lihat ya di sini untuk Coca-Cola ini cenderung fluktuatif ya, mulai dari tahun 2000 sampai 2020 gitu. Ya, yang di angka tertingginya di tahun 2012 ya, 2014 kita bisa melihat bahwa brand value dari Coca-Cola ini bisa sampai 80 miliar US dollar lebih gitu. Ya, akan tetapi kita lihat ya bahwa pasar ini dinamis ya. Pasar ini berubah, konsumen itu berubah ya, sehingga polanya ini juga berubah, kesukaan konsumen ini juga berubah ya, teman-teman ya. Nah, mungkin kita bisa melihat ya untuk perbandingan ya bahwa di era revolusi industri 4.0 ini ya memang berbeda ya revolusi industri sebelumnya gitu, karena Coca-Cola ini kan dari era revolusi industri 3.0 kan begitu. Nah, kita coba lihat nih, mungkin pada tahun 2000 ya merek Apple ini belum ada apa-apanya nih dibandingkan dengan merek Coca-Cola tadi ya. Tapi kita coba melihat ya, mulai dari tahun 2011, 12 ya dan seterusnya sampai sekarang ya, untuk merek Apple ini melejit ya. Hal serupa juga sama ya dengan merek kayak Google, Microsoft dan lain sebagainya. Tapi Apple ini brand value-nya sekarang cukup ya sangat tinggi sekali ya. Nah, ini untuk case Apple. Kenapa? Karena untuk tahun 2020 ini brand value-nya itu sampai lebih dari 300 miliar US dollar. Untuk Anda beli nama Apple-nya saja gitu loh. Jadi yang Anda beli namanya ya, bukan handphonenya gitu. Kalau handphonenya ya mungkin ya 15-20 juta juga sudah dapat. Tapi beli nama Apple-nya itu jauh lebih mahal. Nah, sehingga ini sangat penting ya bagi perusahaan ya, nanti teman-teman ditempatkan di mana saja ya, termasuk di bank syariah, untuk membuat nama baik ya, untuk melakukan branding yang baik, untuk berikan pelayanan yang terbaik, produk yang terbaik ya, sehingga nanti perusahaan Anda memiliki brand value yang baik pula. Nah, ataupun misalkan nanti Anda mau menjadi profesional gitu kan, mau menjadi public figure ya, di situ Anda akan melakukan personal branding gitu ya. Jadi bangunlah nama baik Anda. Ya, jadi jangan lupa ya, apapun posisi Anda nanti jangan lupa untuk tetap mengamalkan ilmu marketingnya ya, paling enggak untuk melakukan personal branding terhadap diri sendiri. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat ya bahwa perubahan ya yang cukup dinamis ini di era revolusi industri ya, yang sekarang sudah serba digital ya, mungkin konsumen sekarang lebih banyak berinteraksi dengan gadget ya kan. Mungkin saat ini ya gadgetnya ini yang membuat ketagihan yang paling sering digunakan yaitu smartphone gitu. Tapi tidak tidak memutuskan suatu kemungkinan gitu ya. Jadi pasti mungkin lah ya nanti ada suatu teknologi yang lebih baru lagi dibandingkan smartphone ini ya kan. Tapi kita nggak tahu nih gitu. Tapi siapa tahu ya, salah satu dari Anda sebagai penemunya ya, saya yakin Anda akan menjadi orang yang bisa merubah dunia gitu kalau menemukan suatu alat yang lebih canggih lagi dari smartphone. Nah, tadi kita sudah menyinggung ya terkait dengan consumer learning ya. Kenapa? Karena consumer learning ini sangat penting sekali ya untuk menjadikan suatu perusahaan Anda, suatu produk Anda ini menjadi suatu perusahaan yang hebat gitu. Kenapa? Karena nggak akan mungkin ya perusahaan Anda nanti akan menjadi perusahaan yang hebat apabila tidak ada konsumennya. Oke, sehingga Anda harus mendampingi konsumen ya dalam proses consumer learning-nya gitu ya. Jadi jangan sampai dilepas nih. Kenapa? Supaya consumer ini memiliki persepsi yang baik terhadap produk Anda dan nantinya mereka bisa loyal. Ya, loyal ini sangat penting sekali. Oke, nanti kita sampaikan di belakang. Nah, kita pahami dulu ya definisi dari consumer learning. Jadi, consumer learning ini merupakan sebuah proses di mana seseorang ini memperoleh pengetahuan dan juga pengalaman dalam pembelian ya, dan juga dalam pengkonsumsian, di mana dari pengalaman ini itu akan diterapkan pada perilakunya yang terkait dengan kebutuhannya tadi terhadap lini produk tertentu di masa yang akan datang.
Nah, jadi sehingga penting sekali ya kita untuk memberikan pengalaman yang positif kepada konsumen gitu. Supaya apa? Supaya di masa depan dia akan menjadi customer lifetime ya, lifetime value gitu kan. Jadi akan menjadi customer yang seumur hidup gitu. Dia nggak akan pindah ya dari merek Anda. Oke. Kemudian di sini ada sebuah contoh ya, beberapa kemasan ya, kemasan botol air dalam kemasan gitu. Ya, mungkin di antara beberapa botol ini Anda ada yang ingat nih, ini botol apa gitu. Ya, misalkan mana botol Aqua. Ya, kalau Anda bisa nunjuk, oh berarti Anda ingat gitu kan. Mana botol Coca-Cola ya, mana botol Coolen ya, mana botol apa lagi nih ya. Pure It, Pure It? Le Minerale gitu kan. Nah, kalau misalkan Anda bisa membedakan itu, berarti Anda memiliki memori yang memiliki pengalaman ya terhadap merek-merek tersebut gitu. Padahal ini sudah dihilangkan. Cuman lihat sebagian kecil dari atributnya, atribut dari packaging gitu. Apalagi kalau sudah ditambah stempelnya atau tambah isinya, mungkin Anda akan bisa merecall lebih banyak memori. Nah, kan tetapi ini penting. Apabila sudah masih kosongan gini, Anda bisa menangkap informasinya. Oh, berarti memori Anda itu sudah menyimpan cukup banyak ya dari atribut suatu merek tersebut. Oke, ini ada sebuah survei ya dari Sernatory ya, menyampaikan bahwa setiap harinya konsumen itu menerima kurang lebih sekitar 550 iklan. Ini kan banyak sekali kan. Tapi saya yakin Anda nggak akan menangkap semuanya gitu atau mengingat semuanya gitu. Ya, sebagai contohnya begini, coba teman-teman baru bangun tidur ya kan, terus kemudian buka mata gitu, ngelihat oh di depannya ada TV misalkan mereknya LG misalkan, oh itu kan bagian dari merek juga kan begitu. Kemudian buka handphone gitu kan, buka handphone, oh ternyata di handphone ada mereknya misalkan Samsung gitu kan. Nah, terus kemudian dibuka, oh ada beberapa ikon-ikon dari media sosial ya, ada Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Kemudian Anda buka nih, klik, oh Google gitu, Google. Ya, kemudian muncul juga iklan-iklan lagi. Dan Anda keluar dari rumah gitu, mau ke kampus, di sepanjang jalan Anda lihat baliho di mana-mana gitu kan. Itu juga bagian dari iklan juga gitu. Nah, sehingga ya, saya yakin Anda nggak akan menghafal semuanya gitu. Akan tetapi apabila Anda memiliki kebutuhan tertentu ya, Anda akan langsung menangkap gitu. Jadi ada mana iklan yang cocok dengan saya gitu, itu pasti akan lebih menarik perhatian Anda. Misalkan Anda pada saat itu Anda mau ganti handphone nih gitu, karena handphonenya sudah lama gitu kan, udah ketinggalan zaman gitu, sudah memorinya sudah penuh terus, ngedrop terus gitu kan. Akhirnya di situ setiap Anda lihat ada iklan-iklan, ada baliho, ada pamflet ya gitu, Anda pasti akan tertarik ya ketika informasinya terkait dengan HP gitu ya. Anda buka medsos gitu kan, kemudian di situ iklannya kok tiba-tiba kok HP terus gitu ya. Nah, itu juga bagian dari iklan tersebut. Nah, hal serupa juga terjadi ya di industri perbankan begitu ya. Saya yakin Anda melihat logo-logo tersebut, Anda akan tahu nih, oh ini bank apa ya, mana yang konvensional, mana yang syariah gitu. Nah, kemudian di antara merek bank-bank tersebut, pasti Anda tahu dong bank mana yang lebih bagus gitu kan, bank mana yang lebih mantap pelayanannya begitu. Nah, akan tetapi Anda kalau Anda belum pernah menjadi nasabah atau ya kan di bank-bank tersebut, mungkin Anda hanya memiliki persepsi saja gitu. Akan tetapi berbeda ketika Anda sudah menjadi nasabah di beberapa bank, kemudian Anda download ya mobile bankingnya, Anda kemudian nabung di sana atau misalkan mengajukan pinjaman, ya kemudian nanti Anda akan mempunyai pengalaman mana yang lebih oke ya, mana yang paling sesuai dengan Anda gitu. Mungkin kalau saya diminta untuk membandingkan mobile banking di antara beberapa bank, ini kan bisa kelihatan ya, mana yang lebih bagus, mana yang lebih cocok gitu, mana yang fiturnya lebih banyak gitu, mana yang lemot ya kan, itu bisa kelihatan. Namun nggak akan kita bahas mana ya sekarang yang bagus atau yang enggak. Nah, tapi kalau misalkan Anda belum mengalaminya, ini nanti akan berbeda. Ya, kalau Anda sudah mengalami, Anda akan tahu, oh, mana yang prosesnya cepat, mana yang mudah, ya kan? Ini terkait dengan
pengalaman ya, misalkan consumer learning ya, pembelajaran konsumen terhadap suatu merek. Nah, untuk selanjutnya saya ingin mencoba Anda untuk melihat lemon ini ya. Kemudian Anda bayangkan Anda memakan lemon ya. Rasanya kan kecut sekali ya, mungkin ekspresinya kayak ada adik yang di atas itu gitu ya, sangat kecutnya gitu kan dia. Apabila Anda sekarang sudah mengeluarkan air liur ya, berarti di sini Anda sudah mengalami learning sebelumnya gitu, bahwa lemon ini rasanya kecut sekali gitu, asam gitu kan, kayak kamu kalau belum mandi kan gitu. Nah, ini bagaimana kalau misalkan orang belum pernah makan lemon ya, mungkin akan berbeda ya ini recall memorinya gitu. Kalau Anda sekarang sudah banyak air liurnya gitu, nah mungkin pengalaman Anda terhadap lemon cukup banyak ya. Mungkin seperti pengalaman Anda dengan mantan gitu kan ya, asam sekali gitu. Oke, kita skip dulu ya, kita masuk ke teori gitu. Kenapa penting sekali kita memahami teori? Kenapa? Karena kita seorang akademisi kan begitu ya. Teori ini nggak hanya sekedar teori, ini sudah teruji begitu. Kalau ada perbedaan ya itu adalah standar error yang ya biasalah terjadi di ilmu sosial ya, karena ini bukan ilmu pasti begitu. Akan tetapi mayoritas ketika Anda memahami bahwa teori ini itu sudah sesuai, akan tetapi jangan lupa dinamis ya, teori itu berkembang ya, seperti di teori learning teori ya, dulu itu memang fokusnya pada behaviorist gitu ya, jadi tentang keperilakuan, tapi kemudian berkembang ya, ada cognitivism gitu, dan kalau misalkan kita lihat lagi berkembang juga menjadi constructivism ya. Akan tetapi kita coba fokuskan di behaviorist dan kognitif ini dulu. Nah, di behaviorist ini terbagi menjadi dua, yaitu ada classical condition, ada instrumental condition ya. Tapi nanti kalau kita lihat juga berkembang juga ada satu lagi, yaitu vicarious learning gitu, atau observasional gitu. Tapi kita coba batasin ini dulu ya. Kenapa? Karena kalau tidak nanti akan sangat luas sekali terkait dengan learning teori ini. Oke, kita mulai dari classical condition. Ya, jadi secara definisi ya, classical conditioning itu menyampaikan bahwa makhluk hidup, baik manusia maupun binatang, itu adalah makhluk yang pasif, di mana makhluk pasif ini bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan atau repetition. Oke, ini ada sebuah percobaan eksperimen yang sangat terkenal ya dari Pavlov ya, psikolog Rusia. Ini ada seekor odading ya, odading rasa Iron Man gitu ya, atau seekor anjay enggak. Nah, ini ada seekor dogi gitu kan ya, di percobaannya Pavlov ini dia diberikan makanan, di mana makanan ini adalah unconditioned stimulus. Ya, jadi stimulus yang tidak terkondisikan kan gitu, jadi masih umum gitu. Nah, terus kemudian ketika dikasih makanan, ya si dogi ini nanti akan mengeluarkan air liur. Ya, ini juga respon tapi yang tidak terkondisi gitu. Nah, terus kemudian percobaannya dia mencoba diberikan stimulus ya, tapi stimulusnya ini netral, yaitu berupa lonceng gitu. Ketika lonceng dibunyikan, teng 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 gitu, tidak terjadi respon apa-apa. Yang ada air yang keluar, air liur yang keluar dari mulutnya si dogi tadi. Ya, kan tetapi ketika ya peneliti ini dia memberikan suatu treatment, ketika dia memberikan makanan itu sambil dibunyikan loncengnya, teng 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 gitu, terus diberikan makan. Nah, terus nanti kemudian di situ itu responnya sudah mulai berubah gitu ya. Setelah diberikan lonceng, kemudian kasih makan. Kalau kasih makan lonceng gitu. Setelah direpetisi berulang-ulang sampai akhirnya ya ada stimulus yang terkondisikan, yaitu ketika dibunyikan lonceng meskipun nggak dikasih makan, maka muncul ya air liur dari si dogi tadi. Itulah yang disebut dengan condition response. Nah, hal inilah dari repetisi inilah ya nanti yang coba untuk diterapkan di marketing ya. Kenapa? Karena manusia pun juga begitu ya. Dia ketika diberikan repetisi berulang-ulang gitu ya, misalkan Anda gitu kan coba nembak dia gitu berulang-ulang gitu, akhirnya ditolak, tembak lagi berulang-ulang sampai akhirnya gumoh ya karena lihat Anda terus gitu. Oke, ini bercanda ya.
Nah, coba kita lihat contohnya di aplikasi dalam classical conditioning ini dalam pemasaran ya. Jadi kita pahami lagi ya bahwa repetisi itu proses menyampaikan pesan kepada konsumen berulang kali dengan frekuensi yang berkali-kali. Oke, saya berikan contoh ya. Anda pasti sering melihat iklan ini itu kan, kulit manggis ya. Kini ada ekstraknya gitu. Mastiin good. Ulang lagi, mastiin good. Dan sekali lagi, mastiin good ya. Diulang-ulang ya. Tujuannya apa? Supaya Anda paham gitu, Anda ingat gitu ya bahwa kulit manggis ya, mastiin gitu ya. Atau misalkan ketika Anda buka YouTube, Anda akan melihat nih si mas-mas ganteng ini terus gitu kan. Jadi jutaan orang di dunia ini nggak tahu gitu bahwa saya sesungguhnya adalah Naruto gitu. Ya, dan ya, sesungguhnya beliau ini ya hanya sekedar bintang iklan begitu kan. Jadi dibayar untuk menyampaikan informasi ya, untuk berperan ya sebagai Budi Doremi gitu ya, untuk menyampaikan bahwa suatu produk yang bernama Bimono kan gitu. Binomo ya. Nah, ini adalah suatu contoh dari praktek dari repetition. Tentunya banyak sekali, nggak cuma iklan ini saja kan. Banyak yang iklan itu diulang terus itu tiap jam-jam tertentu gitu kan. Nah, ini supaya konsumen ini memiliki learning yang bagus ya terhadap suatu merek tersebut gitu. Nah, jadi untuk classical conditioning ini sebenarnya nggak cuma repetisi aja. Ada stimulus generalization, ada juga stimulus discrimination. Nah, untuk di stimulus generalization, ya ini merupakan kemampuan seseorang konsumen untuk bereaksi sama ya terhadap stimulus yang relatif berbeda. Gitu ya. Jadi stimulusnya itu berbeda gitu, tapi diharapkan konsumen ini memiliki respon yang sama. Nah, ini biasanya digunakan dalam satu lingkup perusahaan ya terhadap beberapa lini produknya. Nah, misalkan yang pertama ada product line extension ya. Product line extension itu dia itu membuat dia istilahnya gini, dia itu menggunakan nama besarnya gitu untuk produk-produk yang lainnya, produk yang baru gitu. Nanti saya berikan contoh. Nah, kemudian untuk yang family branding ya, family branding ini secara sederhananya adalah semua lini produknya itu diberikan nama yang sama ya dengan perusahaan besarnya tadi ya. Misalnya nanti ada private label gitu dari toko Indo April gitu kan, kemudian dia membuat beberapa produk-produknya itu ya menggunakan mereknya. Atau misalkan licensing ya, licensing ini menggunakan nama tokoh terkenal gitu, atau tokoh toko kartun atau apa gitu ya terhadap suatu produk ya yang digunakan untuk mensukseskan produk yang dijual. Kan sering kan kita lihat beberapa produk yang menggunakan nama public figure ya, atau menggunakan tokoh-tokoh fiksi gitu ya untuk meningkatkan suatu produk. Kemudian ada similar name sama me too product ya. Ini agak nyambung ya. Kenapa? Karena similar name itu biasanya namanya dimirip-miripkan dengan nama produk yang menjadi market leader gitu kan. Ya, kalau me too product berarti packagingnya ini dimirip-miripin gitu. Nah, makanya biasanya ini sepaket. Nah, terus kemudian ada juga generalisasi situasi pemakaian gitu. Jadi secara konsepnya bahwa ini merek yang sudah terkenal biasanya digunakan untuk satu gitu, tapi sekarang dia mencoba untuk menyampaikan beberapa manfaat-manfaat lain dari produk tersebut. Nanti kita berikan contohnya. Nah, untuk stimulus generalization ini agak bertolak belakang ya dengan stimulus discrimination gitu. Tapi tujuannya sebenarnya sama sih ya, untuk menarik perhatian konsumen gitu. Nah, untuk yang stimulus discrimination ini konsumen itu diharapkan bisa mengambil kesimpulan ya. Kesimpulannya itu yang berbeda gitu terhadap beberapa stimulus yang mirip satu dengan yang lainnya. Nah, biasanya untuk satu produk ini kan ya, misalkan produk sampo gitu kan banyak sekali kan produsen sampo gitu ya, iklannya ya hampir-hampir mirip kan begitu ya kan, terkait ya dengan sampo ya untuk kepala gitu kan, bukan untuk bulu kaki kan gitu. Nah, akan tetapi di sini kita bisa melihat gitu, oh apa sih bedanya merek A, merek B, merek C gitu.
Nah, inilah yang disebut dengan stimulus discrimination. Nah, biasanya ada beberapa strategi yang digunakan seperti positioning atau dan juga differentiation ya. Positioning kita dulu pernah membahas ya dalam strategi STP, segmenting, targeting, dan juga positioning. Nah, kemudian untuk differentiation ya ini kita mencoba untuk tampil beda ya dibandingkan pesaing gitu. Nah, dulu ini juga bagian dari strategi generalnya Porter kan gitu kan. Ya, nanti kita bahas. Oke, kita masuk ke contoh yang product line extension. Ya, sebenarnya banyak ya, tapi mungkin sekarang yang lagi hit ya mie bon cabe ini kan teman-teman. Nah, kalau kita tahu bon cabe itu kan terkenal dengan sambal taburnya kan, sambal kering gitu ya. Ketika kita sudah tahu nih bahwa bon cabe itu ya terkenal gitu, akhirnya dia bikin mie gitu. Mie bon cabe ya, dengan harapan pasti kita beranggapan bahwa mie ini pedes gitu kan. Ya, harapannya juga mie ini bisa sesukses bon cabenya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari product line extension. Yang lain banyak gitu kan, ada Lifebuoy yang dulunya sabun jadi ada samponya gitu kan. Ada Dove yang awalnya sampo, ada conditionernya dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan product line extension. Nah, ini terkait dengan consumer learning ya guys ya. Oke, terus kemudian family branding. Nah, di family branding kita tadi menyampaikan ya bahwa di sini tuh ada private label, di mana private label ini dia memiliki beberapa produk banyak gitu kan. Nah, di produk-produk tersebut dinamai dengan nama tokonya ya. Ya, ini adalah family branding ya. Terus kemudian ada licensing, ini adalah salah satu contoh yang terkenal ya, Nike Air Jordan gitu ya. Ini adalah salah satu contoh licensing tersukses sepanjang masa juga gitu ya. Di mana Nike ini bekerja sama dengan Air Jordan gitu kan ya untuk membuat Michael Jordan ya, untuk membuat suatu sepatu ya dengan dimerkin Michael Jordan tadi ya, Air Jordan. Nah, terus kemudian untuk Me Too products dan juga similar name ini kita bisa melihat nih ada beberapa merek yang terkait ya, misalkan ada mie sedap sama super mie sedap gitu kan. Coba lihat ya dari sisi packagingnya, dari segi namanya ini mirip ya, kayak Oreo, ada Goryeo, kemudian ada Rodeo gitu kan. Nah, ini kan hampir mirip kan kalau kita lihat ya, dari namanya, dari packagingnya ini agak mirip. Atau yang kemarin sedang ini ya viral ya, banyak ini kasusnya itu terkait dengan ayam geprek bensu ya, dengan geprek bensu miliknya Ruben Onsu ya. Kalau kita lihat kan dulu awalnya ya masuk di licensing gitu, tapi sekarang kemudian ya ada konflik begitu ya. Ya kita nggak akan bahas itu ya, nanti malah ngomongin gosip-gosip artis nanti ya ke depannya. Oke, tapi nanti teman-teman bisa mempelajari bahwa case ini ya cukup penting ya. Bagaimana pentingnya kita memahami suatu branding ya, dan memang merek itu harus didaftarkan gitu. Kenapa? Karena suatu saat kalau sudah sukses gitu kan, nah nanti kita nggak tahu nanti seperti apa. Oke. Nah, terus kemudian untuk yang generalisasi situasi pemakaian, kita bisa melihat bahwa di sini kita melihat ada salah satu contoh dari Vaseline Jelly gitu. Nah, Vaseline Jelly kan awalnya untuk kulit ya, tapi kenyataannya kita melihat ada beberapa manfaat lain yang bisa digunakan dari Vaseline Petroleum Jelly ini gitu ya, seperti kayak itu ya. Nah, di bawah ada mengatasi rambut bercabang gitu, ada mencegah iritasi popok pada bayi ya, bisa menghapus noda lipstik ya, bisa juga untuk menjadi semir sepatu ya teman-teman, kalau sepatunya ini kulit ya. Tapi kalau sepatunya ini sepatu dari apa ya, sepatu kulit asli ya, atau nyekermen ya, sama juga ya, bisa berkilap ya. Oke. Ini adalah salah satu generalisasi situasi pemakaian. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita masuk ke stimulus discrimination. Ya, stimulus discrimination itu maksudnya adalah konsumen diharapkan bisa mengambil kesimpulan ya terkait dengan beberapa stimulus-stimulus yang sebenarnya itu hampir sama gitu, tapi kita bisa melihat kesimpulan perbedaannya. Apa sih yang membedakan antara brand yang ini dengan brand-brand yang lain? Jadi dalam ilmu pemasaran itu kan ada POP dan POD ya, point of parity ya, dan juga point of
different. Nah, ini kita bahas differentiation dulu ya. Ya, kalau misalkan kita mau menyadari bahwa di dalam suatu supermarket atau di marketplace gitu, kita melihat di sana ada pengkategorian produk, benar nggak? Nah, produk-produk itu dikumpulkan berdasarkan kesamaannya. Ya, di antara kesamaan produk-produk tersebut, ya kan, kita akan bersaing. Ya, kita harus bisa memunculkan perbedaannya ya, diferensiasinya gitu, supaya konsumen bisa menangkap mana yang produk kita dan mana yang produk pesaing. Bayangkan kalau semuanya sama begitu, jadi konsumen akan kesulitan untuk membedakan produk kita dengan yang lain. Nah, karena dari itu kita perlu memunculkan diferensiasi gitu. Kita harus menonjolkan apa perbedaan kita dibandingkan pesaing. Nah, terkadang diferensiasi itu juga simple gitu loh, hanya sepele begitu. Misalkan dari bentuknya saja, dari warnanya saja, dan lain sebagainya. Contohnya misalkan tahu biasanya kotak, ini ada tahu bulat gitu kan. Nah, itu juga bisa jadi booming ternyata begitu. Terus kemudian ada juga mie gitu kan. Mie ada yang biasanya ya memang mie itu begitu gitu, mie instan gitu. Tapi ada yang posisinya dia mencoba untuk bahwa ini adalah mie yang gepeng begitu kan. Sini adalah mie yang dari Korea gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada juga nih kayak yang teh ya, minum dalam kemasan gitu. Ada teh kotak gitu. Kenapa? Karena bungkusnya kotak gitu kan, terus kemudian ada teh gelas gitu, meskipun sekarang udah nggak digelasin ya, ada yang botolan juga gitu, kemudian ada teh botol ya yang ada dikotakin juga gitu ya kan. Nah, inilah yang menunjukkan kalau misalnya diferensianya sudah sukses gitu, nah kemudian dia juga bisa merambah lini-lini yang lain. Nah, kemudian biasanya setelah didiferensiasi gitu, kita akan melanjutkan ke positioning gitu. Ya, positioning ini ingin menunjukkan ya, atau penguatan ya di pasar gitu, posisi kita ada di mana sih gitu. Jadi itu perusahaan kita itu ingin terkenal gitu. Terkenalnya itu pada apanya? Nah, ini terkait dengan strategi positioning. Misalkan contoh di iklan Head and Shoulders gitu kan, kita melihat di iklan Head and Shoulders ini dia memposisikan dirinya untuk sampo dengan penjualan nomor satu di dunia gitu. Nah, kenapa? Kita melihat kan di antara banyak-banyak merek sampo gitu, yang terutama misalkan sampo anti ketombe begitu kan. Nah, kita melihat ya ada bermacam-macam. Akan tetapi Head and Shoulders di sini mencoba memposisikan bahwa nomor satu yang terbaik. Nah, begitu kan berarti dia ingin menyampaikan bahwa produknya ini adalah produk yang paling baik ya untuk kelas sampo anti ketombe. Nah, ini menurut Head and Shoulders gitu ya, dari sisi penjualan misalkan. Nah, kemudian kalau yang di bawah ini terkait dengan popok bayi ya, Mami Poko gitu. Nah, dia memposisikan diri bahwa dia itu juga nomor satu juga gitu. Tapi dari segi pilihan mami di Indonesia katanya begitu ya. Berarti kan bisa disampaikan mungkin menurut risetnya, surveinya, bahwa Mami Poko ini adalah pilihan yang pertama begitu. Nah, mungkin itu ya. Atau misalkan gitu, kita bisa juga melihat contoh yang lain gitu. Ada yang juga kayak kecap nomor satu gitu kan. Terus ada juga yang ngomongin misalkan karena dia itu mendapatkan top brand ya kan. Nah, berarti yang di positioning kan dia itu memiliki top brand gitu. Atau misalkan paling memuaskan konsumen ya, customer awards dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan positioningnya. Nah, biasanya sih positioningnya tetap dia arahnya yang terbaik begitu. Dia pengen yang nomor satu, terlaris, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang stimulus discrimination. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan membahas terkait dengan instrumental conditioning. Ya, di mana instrumental conditioning ini merupakan proses belajar konsumen atau pengalaman konsumen ya terhadap pembelian ataupun pengkonsumsian suatu produk berdasarkan reward positif ataupun negatif yang dirasakan. Nah, terkadang kita dalam mengkonsumsi suatu produk ini kan ada kalanya yang positif, ada kalanya negatif ya. Kalau positif ya nanti kemungkinan kita akan apa? Dari pengalaman tersebut kita nanti ke depannya akan menggunakan produk tersebut kembali gitu. Kalau negatif ya sebaliknya. Nah, jadi ada sebuah pepatah dalam ilmu pemasaran ya. Jadi satu pelanggan yang puas ya, itu bisa mengajak 1.000 pelanggan baru kepada Anda,
Namun satu pelanggan yang tidak puas, dia bisa mencegah 1.000 calon pelanggan Anda untuk menghindari Anda nggak jadi beli. Nah, itulah pentingnya dari kepuasan. Nah, ini juga pengalaman dari kepuasan, ini juga berdasarkan dari apa ya, proses pembelajaran konsumen gitu ya. Itu adalah terkait dengan instrumental conditioning. Nanti teori-teorinya yang lebih banyak akan kita bahas di sesi berikutnya yang akan menjelaskan terkait dengan cognitive learning ini. Ada beberapa teori ya nantinya. Nah, kemudian ada punishment. Nah, kalau punishment ini kan hukuman ya, tapi kalau dilihat di buku itu contohnya misalkan ya, kayak ketilang polisi begitu. Nah, itu adalah bagian dari punishment. Tapi kalau saya melihat di sini juga bisa diterapkan di bagian yang lain gitu. Misalkan kita membeli produk tersebut bisa menyebabkan dihukum gitu. Misalkan yang anak sekolah gitu kan dilarang merokok. Nah, kalau dia beli rokok dan mengkonsumsi rokok, maka dia akan kena hukuman gitu. Atau misalkan ada orang dia itu membeli obat-obat narkotika gitu. Nah, ketangkap polisi, dia juga nanti akan diberi hukuman. Nah, itu adalah yang punishment. Untuk selanjutnya adalah extinction ya, atau kepunahan gitu. Nah, jadi maksud dari kepunahan di sini ketika konsumen itu memang sudah kecewa gitu, maka dia akhirnya dia nggak akan membeli atau mengkonsumsi dari produk tersebut gitu. Dia udahlah, udah kecewa gitu, saya nggak mau lagi nih beli di produk ini begitu. Saya yakin kok di antara teman-teman pasti pernah mengalaminya gitu. Ada produk yang sudah extension ya di bagian teman-teman ini. Nah, untuk selanjutnya adalah shaping. Nah, maksudnya shaping ini adalah pembentukan. Jadi pembentukan ini dia membentuk perilaku, di mana perilaku ini nanti akan mengarahkan ke konsumsi gitu. Jadi maksudnya begini, misalkan dari shaping ini, saya adalah pengelola mall, ya, saya membuat sebuah event di mall. Event itu diharapkan untuk mendatangkan konsumen, ya, di mana konsumen itu setelah datang maka dia akan melakukan transaksi pembelian di mall tersebut. Nah, itu adalah shaping gitu. Jadi sudah diarahkan ya, digiring ya terkait dengan pola perilakunya. Nah, ini adalah instrumental conditioning ya, tapi ini sebagai cuplikan dulu ya. Nanti beberapa teorinya ini akan ada cukup banyak yang nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, contoh dari positive reinforcement itu ada Venice ya. Kita tahu nih misalkan Venice ini kan ya produknya sebenarnya ada tambahan ya untuk apabila ada pakaian yang susah ya dicuci menggunakan deterjen, nodanya itu akhirnya dia perlu menggunakan Vanish. Nah, sehingga Vanish ini cukup sukses ya penjualannya di seluruh dunia ini. Kenapa? Karena orang-orang merasakan manfaat dari Vanish. Nah, atau misalkan Anda juga pernah merasakan pengalaman yang negatif ya ketika membeli suatu produk gitu, kemudian komplain dan seterusnya. Atau mungkin bisa jadi reinforcement tadi gitu, bahkan nggak mau lagi ke sana gitu ya kan. Nah, itu adalah contohnya yang sebelah kiri ini ya, jadi komplain terhadap minumannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan habit ya. Habit itu adalah salah satu suku di film The Lord of the Ring. Bukan ya. Jadi itu habit ya. Kalau habit itu dia adalah kebiasaan konsumen karena kita konsepnya di perilaku konsumen gitu ya. Kebiasaan dalam membeli suatu produk tentunya. Nah, untuk kebiasaan ini atau habit ini memiliki fungsi ya, di mana fungsinya itu bagi konsumen dia itu mengurangi risiko terhadap pengkonsumsian produk itu dan juga memudahkan dalam pengambilan keputusan pembelian. Kenapa? Karena dia sudah cukup memiliki banyak informasi ya dan pengalaman sebelumnya gitu daripada nanti beli yang lain tapi malah zong gitu, mendingan saya beli di tempat yang biasa saya membeli. Nah, untuk habit ini ada erat kaitannya ya dengan loyalty dan juga inersia begitu. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa tipe dari loyalty ya. Kalau loyalty itu bersifat pasif dan transaksional, itu yang paling bawah, itu disebut dengan inersia loyalty ya. Kita sampaikan kemarin ya bahwa inersia itu biasanya ketika konsumen ini dia nggak ada pilihan lain gitu. Atau ada pilihan lain tapi ketika dia mencari pilihan lain itu akan sangat menyulitkan gitu. Nah, ini juga disebut dengan spurious loyalty.
Nah, misalkan begini, ketika saya membeli produk BBM Pertamina gitu, ya kan? Kenapa? Karena di lingkungan kita adanya Pertamina. Kalau misalnya seandainya saya mencari yang selain Pertamina gitu, kan ada juga ya kayak Shell gitu, ada Petronas gitu. Tapi saya kan misalkan posisi saya di Jogja, oh saya harus ke Bandung dulu atau ke Jakarta gitu. Kenapa? Karena ya ada Shell dan Petronas adanya di kota-kota tersebut gitu. Di Jogja nggak ada, adanya Pertamina. Nah, itu akhirnya itu menjadi inersia loyalty gitu ya. Kenapa? Karena kalau saya mau mencari produk yang lain itu akan menyulitkan. Nah, kemudian ada juga yang transaksional juga, tapi dia itu aktif gitu. Nah, jadi itu disebut dengan mercenary loyalty. Nah, di mercenary loyalty ini, itu posisi konsumen loyal itu karena istilahnya gini, I'm loyal because you pay me to be loyal gitu. Ya, kenapa? Saya loyal karena kamu membayarku untuk loyal gitu. Misalkan ya yang masih sering ada